Kalau kemarin kita udah bahas seluruh proses tentang katabolisme, nah sekarang kita belajar tentang anabolisme. Kalau anabolisme berarti kebalikan dari katabolisme. Yang tadinya senyawa sederhana, dia berubah menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya ada apa aja? Ada proses fotosintesis dan kemosintesis. Nah, untuk pertemuan ini dan yang hanya kita pelajari yaitu fotosintesis. Tapi bukan berarti kita nggak belajar tentang kemosintesis. Tetapi yang perlu kalian tahu, kemosintesis itu juga termasuk bagian anabolisme. Terjadi pada bakteri dan dia tidak membutuhkan cahaya. Kalau fotosintesis kan dia membutuhkan cahaya di dalam prosesnya supaya jadi hasil senyawa kompleksnya. Tapi kalau kemosintesis itu tidak menggunakan cahaya, tetapi terjadi pada bakteri, gitu ya. Nanti hasil-hasilnya kayak fosfor, kemudian nitrat dan segala macam. Itu proses dari kemosintesis. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Nah, kemarin Ibu udah kasih PPT, tapi ini penjelasannya seperti ini. Reaksi fotosintesis ini udah pasti kalian pelajari di SMP, udah di SMK 1 udah seharusnya. Fotosintesis ini kan terjadi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu akan menyerap karbon dioksida maupun air, ya. Jadi kalau karbon dioksida itu melalui apa? Dia melalui stomata daun. Nanti terbuka, kemudian diserap dari lingkungan luar. Kalau air diserap dari bagian mana? Dari bagian akar. Itu udah dipelajari ya di kelas 11 harusnya. Kemudian ketika tumbuhan ini sudah menyerap oksigen maupun air, dibantu oleh cahaya matahari atau klorofil itu sebagai kompornya, jadi pemasakan, jadi bahan-bahannya udah ada karbon dioksida maupun air, kemudian kompornya cahaya matahari dan klorofil, kemudian dimasak dan hasil akhirnya yaitu glukosa dan oksigen. Glukosa ini yang dipakai jadi karbohidrat ya, makanan kita sehari-hari. Dan oksigen ini diberikan keluar lagi. Nah, oke. Nah, pertanyaan Ibu, oksigen ini diperlukan tumbuhan atau tidak? Kan dia kan oksigen akan diberikan lagi kan keluar. Ya, Bu. Ya, gimana, Evelyn? Ya, Bu. Dibutuhkan juga oleh tumbuhan? Ya, Bu. Iya, kenapa, Evelyn? Ada alasannya nggak, Evelyn? Kalau nggak ada, apa? Karena itu ya Bu, apa sih dia diperlukan lagi buat bikin glukosa ya Bu? Bikin glukosa. Kan glukosa udah hasilnya dari tumbuhan juga. Nah, kalau untuk oksigen, selain dia memberikan keluar, dia juga dibutuhkan di dalam karena kan sel tumbuhan itu kan punya mitokondria kan. Maksudnya di dalam sel tumbuhan kemarin kelas 11 tentang sel. Tumbuhan dan hewan itu tetap sama-sama dia memiliki mitokondria. Berarti dia juga mempunyai reaksi di dalamnya dan itu membutuhkan oksigen. Reaksi yang ada di mitokondria itu. Jadinya sel bermetabolisme itu juga memerlukan oksigen di dalam satu sel itu karena dia masih punya mitokondria. Gitu. Oke, ini dipelajari di kelas 11 tentang sel. Cuman Ibu mau ngasih tahu aja kalau oksigen itu bukan hanya diberikan keluar, tapi juga untuk pertumbuhan si sel tumbuhan itu sendiri. Oke, next. Mana next? Nah, apakah pohon merupakan penghasil oksigen terbesar di bumi? Kalau tadi kita kan lihat pohon itu dia akan produce-nya menghasilkan oksigen. Apakah oksigen penghasil terbesar di bumi menurut kalian? Itu Ya, Bu. bukan, Bu. Ya, Peter, oke. Bukan. Why? Karena ya fitoplankton kan dia di kayak lautan gitu, jadi lebih banyak daripada tumbuhan. Good. Kita kasih reaksi tepuk tangan untuk Peter ya. Oke, good ya, benar ya jawabannya. Ternyata kalau ini udah sering dibahas faktanya bahwa pohon itu hanya menghasilkan 28-30% oksigen saja.
Sisanya itu yaitu adanya zooplankton atau fitoplankton yang ada di tumbuhan yang ada di laut. Ya, tumbuhan-tumbuhan laut itulah yang menghasilkan oksigen terbesar di bumi. Jadi bersyukurnya, puji Tuhannya, kita kawasan lautnya lebih luas daripada daratan, gitu ya. Kalau kenapa ya fitoplankton yang dipakai itu seharusnya dibalik lagi di kelas 1 ya, itu udah kita bahas, harusnya udah dibahas pada bagian kingdom ini protista kayak gitu, itu harusnya dibahas. Tapi untuk hari ini, untuk di kelas ini Ibu nggak akan bahas, jadi kalian bisa cari tahu sendiri atau diskusi ke Ibu sendiri, jangan di kelas ya. Oke, jadi sebagai pengetahuan aja kalau misalnya pohon itu bukan merupakan penghasil oksigen terbesar, tapi yang terbesar itu 80%-nya ya adalah zooplankton atau fotoplankton yang sudah dikasih tahu Peter tadi. Oke, thank you. Kemudian, nah ini dia, Ibu juga lihat dari web-web, banyak kok. Ya, jadi kalian bisa baca searching, di PPT-nya Ibu share di Google Classroom. Kemudian, nah ini dia, proses fotosintesis. Jadi kalau nanti agak sulit, langsung raise hand ya. Tadi di mana? Nah, fotosintesis ini terjadi 2 reaksi. Yang pertama ada reaksi terang dan gelap ya. Reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi gelap itu juga disebut dengan siklus Calvin. Tapi bukan si Calvin teman kita yang bikin, Calvin yang lain ya. Oke. Nah, reaksi terang atau reaksi gelap ini bukan berarti reaksi gelap itu tanpa cahaya, ya maksudnya bukan seperti itu, tetapi reaksi gelap ini akan bisa dilakukan walaupun tanpa ada cahaya matahari, gitu. Jadi walaupun dia ada atau enggaknya cahaya matahari, dia akan tetap bereaksi, kecuali reaksi terang. Kalau reaksi terang memang perlu punya yang namanya cahaya matahari ya sumbernya. Oke. Kemudian, nah tadi lagi Ibu, di reaksi terang, dia akan starter awalnya itu H2O. Jadi tadi yang di reaksi fotosintesis itu kan ada karbon dioksida dan juga H2O. Nah, kalau untuk reaksi terang, bahan utamanya itu H2O yang akan diubah, hasil akhirnya adalah oksigen. Ya. Kalau kalian tadi udah ingat tentang reaksi fotosintesis. Nah, kemudian kalau untuk reaksi gelap, itu awalannya berasal dari karbon dioksida yang akan diubah menjadi glukosa. Ya. Jadi jelas tadi dari reaksinya ada CO2 plus H2O, ya, plus H2O, dengan hasilnya itu ada gula dan oksigen. Nah, kalau untuk karbon, itu akan menghasilkan gula itu di siklus Calvin atau siklus reaksi gelap. Kalau yang H2O menjadi oksigen itu di reaksi terang. Oke, sampai sini. Kalau ada yang bingung silakan raise hand. Kemudian di reaksi terang itu terjadi 2 siklus. Pertama ada siklik dan non siklik. Kalau siklik itu terjadi siklusnya berulang, gitu ya. Bisa berulang, tapi kalau non siklik dia hanya satu arah. Maksudnya apa, Bu? Kita langsung lihat saja. Oh, nanti. Kita lihat dulu. Di reaksi terang itu, reaksi terang maupun reaksi gelap ini terjadi di dalam kloroplas. Kalau kalian sudah belajar di kelas 11 tentang jaringan tumbuhan itu kan punya banyak jaringan ya. Nah, di situ ada jaringan mesofil. Ibu ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jaringan mesofil. Kemudian jaringan mesofil ada kloroplas. Di setiap kloroplasnya itu dalamnya ini. Ya, ini dalamnya kloroplas. Kemudian untuk reaksi terang itu terdapat pada tilakoid, lebih tepatnya di membran tilakoid. Tapi untuk yang reaksi gelap terjadi di stroma. Ya, silakan dicatat. Kemudian apalagi? Nah, kalau susunan dari satu ini disebut granum ya, tapi kalau tumpukannya yaitu grana. Gitu. Ini membran dalam, membran luar, udah ini bagian klorofilnya, tapi yang perlu kalian pahami proses terjadinya reaksi terang maupun reaksi gelap itu ada di mana. Ya, itu biasa diberikan di soal. Oke. Kemudian, nah untuk reaksi terang, nanti kalau Ibu kecepatan bilang ya.
Reaksi terang itu membutuhkan yang namanya foton atau cahaya, ya, itu udah pasti. Kemudian langsung saja dari mana? Dari sini dulu. Oke. Reaksi terang di sini ada yang namanya fotosistem. Jadi ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Kok bisa? Nah, kalau dari awal prosesnya itu harus fotosistem 2 ke fotosistem 1. Kenapa nggak fotosistem 1 kemudian lanjut ke fotosistem 2? Ada yang tahu? Kenapa bisa? Oke, lanjut. Oke ya, kenapa bisa fotosistem 2 dulu baru fotosistem 1, Bu, gitu ya. Ternyata faktanya, jadi penemu ini dia menemukan fotosistem 1 dulu gitu. Jadi ketika dia menemukan fotosistem 1, ternyata dia belum bisa nih dalam reaksi terang, belum jadi starter awalnya gitu kan, starter awal dalam reaksi. Kemudian pada tahun berikutnya, beberapa tahun kemudian, nah adalah fotosistem 2 ini. Ketika menemukan fotosistem 2, baru, oh ini starter awal untuk reaksi terang. Jadinya bukan karena fotosistem 2 dulu, ini hanya penamaan saja, jadi fotosistem 1, fotosistem 2, tetapi untuk proses awalnya ditemukan, ya memang starter awal itu harus di fotosistem 2, tetapi yang ditemukan duluan itu fotosistem 1, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian prosesnya. Prosesnya pertama yaitu dari cahaya matahari ya. Cahaya matahari, kalau kalian ingat di transfer elektron, bagian ini plastokonin, plastosianin kayak gini, ini kan untuk mentransfer elektron ya. Jadi jangan bingung. Jadi bagian ini hanya untuk transfer elektron. Oh, Ibu jelaskan dulu bagian-bagiannya biar paham prosesnya. Kemudian primary acceptor itu untuk penerima elektron. Sitokrom kompleks dia akan memberikan ATP. Jadi ini nanti di dalam sitokrom kompleks dia akan menghasilkan ATP. Kemudian dan di sini ada lagi NAD+ redutase, ini enzim untuk proses pengubahan NAD+ menjadi NADPH. Oke, jadi itu dulu bagian-bagiannya. Nah, ini prosesnya. Jadi prosesnya gampang kalau kalian sudah tahu bagiannya. Matahari ini disebut pigmen molekul. Kemudian dia akan mengirimkan elektron-elektronnya dari matahari ini ya, dari cahaya, dan akan diberikan oleh klorofil A. Ini klorofil A. Ya, Ibu nggak punya ini sih. Klorofil. Oke. Kemudian ketika elektron sudah dikirimkan ke klorofil A, dia akan naik eksitasi, namanya eksitasi. Kemudian akan diterima oleh primary acceptor ini, aseptor penerimanya. Kemudian, nanti akan jalur elektron lagi ke plastoquinon. Kemudian ketika sudah diterima oleh sitokrom kompleks elektronnya, maka akan dihasilkan ATP, gitu ya. Lanjut lagi nanti elektronnya dikirimkan hingga akhirnya mencapai NADPH, gitu ya. Nah, nanti cahaya yang diterima itu untuk fotosistem 2 sebesar 680 nanometer panjang cahayanya ya. Kalau yang di fotosistem 1 ini 700 nanometer. Dicatat karena ini sering keluar juga. Ada fotosistem 2 680 dan fotosistem 1 yaitu 700. Oke, kita habiskan 10 menit ini untuk tahapan reaksi terang. Kemudian yang kedua, nah di sini ada H2O. Jadi ketika nanti ini kan elektronnya akan habis ya, akan dikirimkan lagi ke sini. Ketika sudah habis, elektron akan diberikan lagi melalui H2O, pemecahan, fotolisis. Lisis itu pemecahan reaksi ya. Jadi H2O akan mengirimkan elektron dari oksigen, 2 elektron, dikirimkan lagi, prosesnya seperti yang tadi menuju ini, dan akhirnya yaitu terbentuklah NADPH dan juga ATP. Gitu. Oke, jadi yang dibutuhkan dalam reaksi terang yaitu ada NADP, ada H2O yang dibutuhkan H2O, kemudian hasilnya yaitu ATP dan juga NADPH. Oke, jadi kalau yang ditanya yang dibutuhkan apa saja? Lupa, cahaya matahari dan juga H2O. Yang dihasilkan pada reaksi terang yaitu ATP dan juga NADPH. Oke,
Nah, ini untuk versi skala luasnya. Jadi Ibu sudah bilang bahwa terjadinya itu di membran tilakoid. Nah, kalau membran itu seperti ini strukturnya. Kemudian di sini ada fotosistem, ya, fotosistem 1, fotosistem 2. Kemudian sama saja alurnya kayak tadi. Di sini ada cahaya matahari, ada H2O. Dia akan mengirimkan elektronnya menuju kompleks ini, kemudian akan dikirimkan ke NADP redox dan ATP sintase. Yang tadi itu sudah kelihatan ATP sintasenya. Jadi sebelum dia berubah menjadi ATP, dia masuk dulu ke ATP sintase, ke enzim, ya. Oke, segitu. Di NADP reduktase dia akan menghasilkan NADPH. Nah, kemudian hasil akhir yang dari siklus terang ini, reaksi terang ini, yaitu NADPH dan ATP ini akan dipakai oleh reaksi gelap, gitu ya. Jadi pokoknya satu statement untuk reaksi terang. Pertama, hasil akhirnya adalah ATP dan NADPH. Tapi yang dibutuhkan yaitu cahaya matahari dan juga H2O. Oke, nanti hasil akhir inilah yang akan dipakai oleh reaksi gelap atau siklus Calvin. Oke. Ya, thank you ya. Oke, ulang. Reaksi gelap ini terjadi pada stroma. Kalau tadi reaksi terang terjadi pada mana? Pada bagian apa? Tilakoid. Ya, good. Thank you, Kenny. Lebih tepatnya tilakoid pada bagian membran, ya. Good. Kemudian, zat yang diperlukan dalam reaksi gelap. Nih, yang diperlukan. Ada karbon dioksida, ada ATP, dan NADPH. Kalau dua ini tadi udah hasil dari reaksi terang, ya. Reaksi terang. Kalau karbon dioksida memang ya, dari luar ya, yang sudah Ibu sebutkan kalau reaksi gelap itu karbon dioksida starter awalnya, kalau reaksi terang itu H2O. Oke. Kemudian hasil akhir dari reaksi gelap, nah nanti kita lihat proses ini bagaimana bisa. Kemudian, nah untuk reaksi gelap dia ada 3 tahap atau 3 bagian, yaitu ada namanya fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Mari sama-sama kita lihat prosesnya. Oke, ada banyak kan? Nah, Ibu singkat saja, Ibu semoga jelas ya penjelasannya. Nah, jadi tadi kan awalannya itu karbon dioksida. Kalau untuk reaksi terang itu H2O, yang ini CO2, karbon dioksida. Jadi ada 3 karbon yang masuk ke dalam reaksi gelap. Kemudian dia akan berikatan dengan RUBP. Ini RUBP ya, ribulose bifosfat. Nah, ketika berikatan itu disebut juga dengan fiksasi. Jadi fiksasi apa? Pengikatan antara karbon dioksida dengan RUBP. Nah, pengikatan ini akan menghasilkan 6 molekul. Ya, karena di sini 3, awalnya udah 3 karbon, di sini 3 karbon, akan dihasilkan 6 molekul karbon. 6 molekul karbon ini senyawanya kurang stabil, tidak stabil gitu ya. Supaya stabil bagaimana dia akan dipecah menjadi 2 ya. Jadi senyawanya itu kan disebut fosfogliserat. Karena tidak stabil 6 itu akan dipecah jadi 2, dibagi 2, jadi 3 sama 3. Jadi ada 3 fosfogliserat ya. Kenapa 3 fosfo namanya? Kalau kalian belajar kimia harus sudah tahu penamaan. Jadi fosfat ini yang ditempelkan pada nomor 3 gitu ya. Oke. Kemudian ketika dia sudah seimbang akan ditambahkan lagi fosfat. Ditambahkan fosfat pada fosfogliserat ini. Fosfogliserat ini ditambahkan 6 fosfat. 6 fosfat. Jadi kan 6 molekul itu, 6 molekul karbon akan diikat oleh fosfat 6 molekul ATP. Nah nih, ATP ini fosfatnya diberikan. Jadi diubah jadi ADP gitu ya. Fosfatnya akan dipakai di fosfogliserat ini. Ditempel fosfat. Jadinya 1,3 bifosfogliserat. Oke, Ibu nggak akan mention namanya lagi. Kemudian ketika fosfat ini telah menempel, maka udah ini jadi ADP. Kemudian ketika telah ditempel juga,
terbentuklah NADPH atau disebut juga proses reduksi. Reduksi itu apa? Pemberian H+, ya, H+ pada proses ini, perubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi pada bagian yang ini berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, dia disebut juga ada proses reduksi. Ya, pemberian H+. Oke. Kemudian pada proses reaksi gelap tadi Ibu telah jelaskan kalau misalnya dia akan menghasilkan glukosa. Glukosa ini dihasilkan oleh molekul gliseraldehid 3 fosfat, ya. Dicatat. Ini sering keluar dalam bentuk cerita maupun langsung mention. Jadi, pada bagian reaksi gelap, molekul apa yang menghasilkan glukosa? Nah, itu jawabannya gliseraldehid 3 fosfat, ya. Jadi, dia kan tadi ada 6 molekul. Ibu nggak lihat Ibu sendiri. Ada 6 molekul, nanti 1 molekul karbonnya itu dipakai untuk menghasilkan glukosa. Jadi sisanya 5 ya. Sisanya 5 ini akan dipakai ulang menuju siklus balik lagi gitu ya. Makanya disebut proses regenerasi. Jadi 1 molekul karbon akan dipakai untuk glukosa, 5-nya akan diregenerasi lagi gitu ya. Jadi di sini ini kelihatan nih ada 5 gliseraldehid 3 fosfat, kemudian diubah lagi menjadi RUBP. Nah, perubahan ini akan menempelkan lagi fosfat di dalamnya, dan makanya ada di sini ATP diubah menjadi ADP, gitu ya. Kemudian terjadi pembentukan RUBP, ya pengikatan lagi, kayak gitulah prosesnya. Jadi untuk satu siklus Calvin atau reaksi gelap, dia membutuhkan 3 CO2, 3 molekul karbon. Nah, untuk menghasilkan kan kalau glukosa itu C6 ya, C6H12O6 ya kan. Ini kan masih C3. C3 itu maksudnya apa? Karbonnya masih 3 kan. Supaya bisa menghasilkan 6, C6 itu berarti 1 molekul glukosa, dia membutuhkan 2 kali proses siklus Calvin. Paham nggak sampai di sini? Atau bingung? Jason? Kamu? Paham? Atau bingung? Oke, Ibu ulang, Ibu rangkum ya. Jadi ini satu siklus ini kan masih C3 atau karbonnya masih 3 kan di awalinnya. Jadi untuk membentuk satu molekul glukosa, jadi kalau glukosa itu satu molekulnya itu harus C6, karbonnya harus 6. Dari nama reaksinya C6H12O6. C-nya harus 6. Jadi untuk menghasilkan satu molekul glukosa itu harus terjadi 2 kali siklus Calvin atau reaksi gelap, baru dia bisa menghasilkan satu molekul glukosa. Kayak gitu. Oke. Di sini ada penjelasannya seperti ini. Kalian bisa baca tahapannya, Ibu nggak ngulang. Nah, ini dia. Reaksi gelap atau siklus Calvin reaksi gelap membutuhkan 3 molekul karbon dioksida. Tadi kan diawalin 3 karbon dioksida ini. Kemudian reaksi gelap membutuhkan 9 molekul ATP. 9. Kenapa bisa 9? Ini bisa dilihat ya, ada 6 ATP sama 3 ATP di sini. Kemudian ada 6 molekul NADPH yang dibutuhkan. Ini di sini ya, yang bagian reduksi, dia akan memberikan H+-nya. Gitu. Nah, ini kan 3 nih, ini masih 3 molekul karbon. Supaya bisa menjadi 1 molekul gula itu kan C6, dia dibutuhkan 6 karbon dioksida, 18 dikali 2 ya. Jadi 2 kali proses siklus Krebs, reaksi gelap, dan hasil akhirnya berarti berapa yang dibutuhkan? Berarti dikali 2. Tadi 3 karbon dioksida dikali 2 jadi 6 karbon dioksida, 9 ATP dikali 2 kali proses jadi 18 ATP, dan tadi 6 dikali 2 jadi 12 NADPH. 2. Segitu. Gitu ya. Jadi untuk menghasilin satu molekul glukosa saja prosesnya sangat kompleks, apalagi makanan yang kalian konsumsi itu udah berapa banyak prosesnya. Oke, sampai sini ada yang bingung?